Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan modul 5 KB3. Kami yang terdiri dari saya, Neni Widyaningsih, yang kedua Windy Ayuliana, yang ketiga Mbak Dela Marta Trirantau, dan yang keempat Mas Khairul Nasihin. Kami akan membahas tentang kebutuhan khusus dan profil pendidikan anak tunarungu dan anak dengan gangguan komunikasi. A. Kebutuhan khusus anak tunarungu dan anak dengan gangguan komunikasi. 1. Kebutuhan khusus anak tunarungu. Kehilangan pendengaran yang dialami menimbulkan berbagai hambatan dalam kehidupannya, termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Ini mengakibatkan anak tunarungu sulit atau tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan pendekatan atau metode yang biasa digunakan dalam pembelajaran anak mendengar atau anak pada umumnya. Dengan menentukan kebutuhan khusus anak tunarungu, perlu mempertimbangkan tingkat ketunarunguannya, lokasi terjadinya kerusakan organ pendengaran, dan saat terjadinya tunarungu. Masalah utama akibat ketunarunguan bukan terletak pada ketidakmampuannya berbicara sebagai komunikasi lisan, melainkan terhambatnya kemampuan berbahasa secara keseluruhan. Anak tunarungu membutuhkan layanan untuk mengembangkan kemampuan bahasanya melalui layanan bina komunikasi, persepsi bunyi, dan irama. Layanan BKPBI adalah kekhususan yang merupakan suatu kesatuan antara pembinaan komunikasi dan optimalisasi sisa pendengaran untuk mempersepsi bunyi dan irama. A. Layanan bina komunikasi merupakan suatu upaya untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi anak yang terhambat sebagai dampak dari kehilangan pendengarannya. Pengembangan komunikasi didasari dengan pengembangan kemampuan berbahasa dan berbicara. 1. Layanan pengembangan kemampuan berbahasa melalui percakapan dengan memperhatikan sensori yang dapat memberikan stimulasi. Percakapan merupakan kunci perkembangan bahasa anak tunarungu menurut Hollingshead dalam Gunawan dan Yunaciwati tahun 2000. Berkenaan dengan hal tersebut, Van Uden pada tahun 1971 telah mengembangkan suatu metode pengembangan bahasa melalui percakapan, dikenal dengan metode maternal reflektif atau MMR. MMR menekankan guru untuk menerapkan metode tangkap dan peran ganda serta menganut prinsip apa yang ingin kau katakan, katakanlah begini. Dalam MMR, percakapan dibagi menjadi dua, yaitu percakapan dari hati ke hati dan percakapan linguistik. 2. Layanan bina bicara. Upaya untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dalam rangkaian kata-kata agar dapat dimengerti atau diinterpretasikan oleh orang yang mengajak atau diajak bicara. Latihan bina bicara juga dikenal dengan latihan artikulasi. Latihan bina bicara bertujuan antara lain agar anak tunarungu memiliki dasar ucapan yang benar sehingga dapat dimengerti orang lain. 2. Memberi keyakinan pada anak tunarungu bahwa bunyi atau suara yang diproduksi melalui organ bicaranya harus mempunyai makna. Yang ketiga, membedakan ucapan yang satu dengan ucapan lainnya serta memfungsikan organ-organ bicaranya yang kaku. Layanan bina bicara meliputi 1. Latihan prabicara, 2. Latihan pernafasan, 3. Latihan pembentukan suara, 4. Pembentukan fonem, dan yang kelima penggemblengan, pembetulan, serta penyadaran irama atau aksen. Layanan bina bicara dapat dilaksanakan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan individu maupun pendekatan kelompok, serta pendekatan formal ataupun pendekatan informal. Metode yang digunakan antara lain metode kata lembaga atau perkata dan multisensoris. 3. Layanan membaca ujaran, yaitu memanfaatkan penglihatannya untuk memahami pembicaraan orang lain melalui gerak bibir dan mimik si pembicara. Layanan bina persepsi bunyi dan irama BPBI
Secara khusus, layanan bina persepsi bunyi dan irama bertujuan agar siswa dapat 1. Mendeteksi bunyi-bunyi di sekitarnya dengan atau tanpa menggunakan alat bantu pendengar. 2. Mengidentifikasi bunyi-bunyi termasuk bunyi bahasa. 3. Mendiskriminasi bunyi di sekitarnya termasuk irama dan bunyi bahasa dengan atau tanpa menggunakan alat bantu mendengar. 4. Memahami bunyi di sekitarnya sebagai tanda atau lambang serta memahami bunyi bahasa dengan atau tanpa alat bantu mendengar. Program BPBI oleh Depdiknas 2007 dan Sajah E. Sukarja 1996 234 sampai 239 mencakup berbagai latihan berikut. 1. Latihan deteksi atau kesadaran terhadap bunyi. 2. Latihan mengidentifikasi bunyi. 3. Latihan membedakan diskriminasi bunyi. 4. Latihan memahami bunyi latar belakang dan bunyi bahasa. 2. Khusus anak dengan gangguan komunikasi. Berikut ini adalah kebutuhan khusus untuk beberapa jenis gangguan komunikasi. 1. Kebutuhan khusus anak dengan gangguan artikulasi. 2. Kebutuhan anak gagap. 3. Kebutuhan khusus anak yang mengalami keterlambatan dalam komunikasi verbal. 4. Kebutuhan anak dengan gangguan komunikasi karena autis. B. Profil pendidikan khusus bagi anak tunarungu. Sistem pendidikan bagi anak tunarungu, sistem pendidikan segregasi, sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Tempat pendidikan melalui sistem segregasi meliputi berikut ini. 1. Sekolah khusus. 2. Sekolah dasar luar biasa atau SDLB. 3. Kelas jauh atau kelas kunjung. B. Sistem integrasi merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa tunarungu untuk belajar bersama-sama dengan siswa normal di sekolah biasa atau sekolah reguler. C. Sistem pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa tunarungu untuk belajar bersama-sama dengan siswa mendengar di sekolah biasa atau reguler. 2. Metode komunikasi terhambatnya kemampuan berbicara dan berbahasa, sehingga dalam memberikan layanan pendidikan perlu memahami metode komunikasi. Selanjutnya, beberapa metode yang dapat digunakan dalam berkomunikasi dengan anak tunarungu, yaitu A. Metode oral-oral. Metode ini berkomunikasinya dengan cara yang lazim digunakan oleh orang mendengar, yaitu melalui bahasa lisan. Metode manual. Metode ini berkomunikasinya dengan cara menggunakan bahasa isyarat dan ejaan jari. Komponen-komponennya yaitu abjad jari, bahasa tubuh, bahasa isyarat asli, dan bahasa isyarat formal. C. Komunikasi total, yaitu suatu falsafah yang memungkinkan terciptanya iklim yang harmonis dengan menerapkan berbagai metode dan media komunikasi. 3. Prinsip-prinsip pembelajaran siswa tunarungu. A. Apabila Anda sedang memberikan penjelasan kepada siswa, hendaknya posisi Anda selalu berhadapan dengan siswa atau face to face. B. Dalam penempatan siswa di kelas reguler, siswa tunarungu hendaknya ditempatkan di bagian depan untuk mempermudah siswa membaca ujaran guru. C. Kegiatan anak tunarungu dalam membaca ujaran tidak secepat anak normal menangkap penjelasan Anda sebagai guru. D. Anak tunarungu dikenal sebagai anak visual. Oleh karena itu, penggunaan alat peraga yang bersifat visual merupakan sesuatu yang harus diupayakan. C. Oleh karena anak tunarungu mengalami kesulitan untuk memahami ucapan guru, maka dalam proses belajar mengajar harus dihindari pemakaian metode ceramah yang berlebih. F. Dalam materi yang bersifat verbal seperti dalam pelajaran IPS dan PPKN perlu dimodifikasi atau disederhanakan. G. Anak tunarungu dikenal dengan anak yang miskin kosakata. Oleh karena itu, Anda sebagai guru harus sering memberikan tambahan kosakata dan memastikan siswa tunarungu tersebut memahami dengan benar kata-kata atau istilah yang Anda gunakan. 4. Strategi pembelajaran. Strategi individualisasi, yaitu strategi pembelajaran dengan mempergunakan suatu program yang disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan individu baik karakteristik,
kebutuhan maupun kemampuan secara perorangan. Strategi kooperatif, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan unsur gotong royong atau saling membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan pembelajaran. C. Strategi modifikasi perilaku, yaitu merupakan suatu bentuk strategi pembelajaran yang bertolak dari pendekatan behavioral. Selanjutnya 5. Media pembelajaran. Media pembelajaran dikelompokkan ke dalam media visual, audio, dan audiovisual. Media visual berupa gambar, realita, model, dan slide. Media audio seperti program kaset suara dapat dipergunakan dalam latihan pendengaran, sedangkan media audiovisual seperti program video atau televisi instruksional dapat dipergunakan dalam pembelajaran anak tunarunggu. Yang keenam, fasilitas pendukung, antara lain adanya ruang sumber yang dilengkapi dengan berbagai media untuk memfasilitasi pemberian layanan kekhususan, seperti layanan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi. Yang ketujuh, penilaian merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh informasi tentang kemampuan atau hasil belajar siswa, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tentang siswa tersebut. Dalam melakukan penilaian terhadap siswa tunarungu, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Berkesinambungan, berarti kegiatan penilaian tersebut tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali dalam satu semester, tetapi hendaknya dilakukan setiap pembelajaran atau beberapa kali dalam satu semester, sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyeluruh, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku sikap utuh dari siswa. Yang ketiga, objektif dan adaptif. Yang keempat, pedagogis. Pedagogis di sini adalah kegiatan penilaian bukan hanya sekedar rekaman hasil belajar, melainkan harus dapat merasakan bahwa penilaian bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan perilaku serta sikapnya. LaBalance dalam bukunya Smith G. 2006 halaman 214 mengemukakan 3 prinsip bagi guru kelas dalam membantu siswa yang mengalami hambatan dalam berbahasa dan berbicara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berikan suatu contoh berbicara yang baik. Kedua, tingkatkan self-esteem, yaitu harga diri siswa. Ketiga, ciptakan lingkungan berbicara yang baik. Lebih lanjut, dalam bukunya Smith dan G. 2006 halaman 215 sampai 217 mengemukakan bahwa upaya membantu siswa yang mengalami hambatan dalam berbahasa dan berbicara, guru perlu mengadakan kerjasama dengan 1. Kerjasama dengan tenaga ahli yang meliputi therapist as teacher, therapist as and team teacher, therapist as classroom-based interventionist, therapist as classroom consultant, therapist as staff and program developer. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua. Yang ketiga, kerjasama dengan teman sebaya. Yang keempat yaitu intervensi gangguan artikulasi. Di sini meliputi pelaksanaan asesmen, analisis hasil asesmen, pembuatan program intervensi, pelaksanaan program intervensi, penilaian tindak lanjut. Itu tadi pemaparan dari kelompok 6 tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.